Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Yasmin dengan NIM 211001201201009 dari program studi teknik geologi angkatan 2020 Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan software DIPS untuk beberapa analisis soal struktur geologi. Di antaranya adalah soal kekar, lipatan, sesar dengan struktur penyerta drag fault, struktur penyerta cache fracture, dan godes garis. Pertama-tama kita install dulu softwarenya. Klik kanan, lalu run as administrator. Ketika sudah diinstal, tampilan akan seperti ini. Kita klik new. Karena data yang tersedia adalah strike deep, maka kita ganti dengan klik project settings, kemudian ganti dengan strike right deep. Selanjutnya kita buka data kekar, kemudian kita copy data yang kita punya. Copy, lalu paste pada tabel yang tersedia. Lalu kita klik vektor preset untuk melihat titik-titik penguploadannya. Setelah muncul, kita akan klik contour preset untuk mengetahui tampilan konturnya. Selanjutnya kita menguploadkan titik maksimal 1 dan maksimal 2 dengan klik add user plan, lalu klik di salah satunya. Karena merupakan titik maksimal, maka menggunakannya pol, bukan plan. Uncheck ID dan plan, beri nama dengan maksimal 2. Lakukan juga pada titik maksimal yang satunya. Oke, beri nama maksimal 1. Setelah diketahui kedua titik maksimal, kita akan menentukan pol dari kedua titik. Kita klik add user plan, lalu klik pada maksimal 2. Karena pol adalah struktur bidang, maka kita menggunakan plane, uncheck pol, beri nama pol maksimal 2. Oke, lakukan hal yang sama pada titik maksimal 1. Beri nama pol maksimal 1. Selanjutnya dari kedua pol ini kita akan mencari perpotongan yang selanjutnya disebut sebagai sigma 2. Klik add user plan untuk mengupload titik sigma 2. Karena sigma 2 adalah struktur garis, maka kita menggunakan pol uncheck plan, beri nama sigma 2. Selanjutnya kita akan membuat bidang bantu yang merupakan pol dari sigma 2. Kita klik add user plane, lalu klik pada sigma 2. Bidang bantu ini akan menghubungkan maksimal 1 dan maksimal 2 pada satu great circle. Sudah, karena berupa bidang bantu, maka kita menggunakan plane, beri nama bidang bantu. Selanjutnya kita akan menentukan kedudukan sigma 1 dan sigma 3. Untuk menentukan kedudukannya, kita menggunakan tools, yaitu measure angle. Lalu kita letakkan salah satu titiknya pada perpotongan cradle plane dan pol maksimal 1. Klik. Selanjutnya kita buat juga di perpotongan bidang bantu dan pol maksimal 2. Klik, setelah diketahui kedudukannya, kita akan menggunakan sudut yang di bawah. Kita catat, yang di atas itu 49, dan yang di bawah adalah 131. Sudut yang kita gunakan adalah 131. Karena 131 lebih besar dari 90 derajat, maka sigma yang berada di antara maksimal 1 dan maksimal 2 adalah sigma 3. Supaya kita tahu letaknya di mana, kita gunakan tools pitch grid, lalu kita letakkan presisi sesuai bidang bantu. Kemudian
kita hitung tengah-tengah dari kedua titik maksimal. Karena diketahui tadi mendekati 50, maka satu grid ini disimbolkan dengan 5 derajat. Berarti untuk menentukan kedudukan tengahnya kita menghitung sekitar 5 grid dari salah satu maksimal. Seperti itu, disitulah letak kira-kira sigma 3-nya. Karena sigma adalah struktur garis, kita cek all, uncheck line, beri nama sigma 3. Selanjutnya kita menentukan kedudukan sigma 1 yang dihitung sebanyak 90 derajat dari sigma 3 ke arah yang memungkinkan. Berarti kita gunakan ke arah atas. Karena 90 derajat berarti kita menggunakan 18 grid. Kita hitung, atau untuk mempermudah kita bisa asal menentukan letak titiknya, dan pol dari titik tersebut akan memotong sigma 3. Jadi hasilnya seperti ini. Lihat bagaimana bidang tersebut memotong sigma 3. Maka disitulah letak sigma 1. Karena berubah sigma berarti kita menggunakan pol, klik. Setelah ketiga sigma diketahui, pengerjaan sudah selesai, kita dapat hapus pitch grid dengan delete all tools. Lalu untuk mempermudah pembacaan, kita dapat edit user planes di pojok kiri atas. Di sini saya menggunakan warna hitam untuk setiap titik atau struktur garis. Max 2 hitam, max 1 hitam, sigma 2 hitam, sigma 1 hitam, dan sigma 3 hitam. Sisanya terserah oleh teman-teman. Di sini saya gunakan pol max 2 warna merah, pol max 1 warna hijau, dan bidang bantu saya gunakan warna biru. Klik OK. Selanjutnya untuk mengetahui kedudukan dari setiap sigma, kita dapat klik legend, lalu klik kembali hingga muncul, dan ketika muncul, karena kita membutuhkan kedudukan sigma, maka yang kita butuh adalah trend plank. Kita dapat klik di pojok kanan bawah hingga ketemu trend plank. Oke. Berikut adalah kedudukan sigma 1, 2, 3 pada struktur kekar yang kita analisis. Pengerjaan kekar sudah selesai. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal lipatan. Pertama kita buka software Dips, kita klik new. Sama seperti sebelumnya, karena data yang tersedia adalah data strike dan dip, maka kita klik project settings, kemudian ganti dengan strike right dip. Oke, lalu kita buka data lipatan. Dan karena data ini adalah data back azimuth, maka sebelumnya kita akan kurangi dulu dengan 180 derajat. Di sini sudah saya kurangkan. Kita copy. Oke, lalu kita copy sisanya, tapi jangan lupa untuk dihapus hurufnya supaya kedudukannya terbaca. Oke. Selanjutnya kita copy data dip-nya. Sudah selesai, kemudian kita gunakan seperti biasa vektor preset untuk mengetahui titik-titiknya. Kita gunakan contour preset. Selanjutnya seperti kekar di penjelasan sebelumnya, kita gunakan add user plan. Lalu klik pada salah satu maksimal. Karena ini adalah titik, maka kita gunakan pol, uncheck ID dan plan, beri nama maksimal 1.
Oke, lakukan hal yang sama pada titik satunya. Oke, masih sama, pol max 2. Setelah diketahui kedua titik maksimal, kita akan menentukan kedudukan sigma 2. Klik add user plane, lalu kita plotkan titik di sembarang tempat hingga struktur bidang yang terbentuk dapat menghubungkan kedua maksimal. Hasilnya seperti ini. Kita klik, karena kita akan membuat struktur dari satu sigma 2, kita gunakan pol, uncheck plane, beri nama sigma 2. Oke. Selanjutnya, setelah diketahui kedudukan sigma 2, kita akan membuat bidang bantu. Bidang bantu ini adalah pol dari sigma 2 yang akan menghubungkan kedua maksimal pada satu grid circle yang sama. Kita klik hingga kedua titik terhubung. Karena ini adalah struktur bidang, maka kita klik plane, uncheck pol, beri nama bidang bantu. Selanjutnya kita akan menentukan kedudukan sigma 1 dan sigma 3. Caranya adalah dengan klik tools, lalu klik measure angle. Kita letakkan salah satu titik pada puncak elevasi maksimal 2 dan lakukan pada maksimal 1. Setelah diketahui sudutnya, kita akan gunakan sudut yang di bawah, yaitu sudut di antara perpotongan bidang bantu dengan pol max 1 dan pol max 2. Kita catat supaya tidak lupa. Sedangkan sudut yang di atas adalah besar sudut di antara maksimal 1 dan maksimal 2. Untuk jarak max 1 dan max 2 adalah 107, sedangkan jarak antara perpotongan bidang bantu dengan kedua pol adalah 73. Selanjutnya, kita akan menentukan kedudukan sigma 1. Kenapa sigma 1? Karena kita gunakan sudut yang di bawah, 73 itu kurang dari 90 derajat. Untuk mempermudah penghitungan, kita gunakan pitch grid yang kita letakkan berhimpit dengan bidang bantu. Kita usahakan supaya presisi. Selanjutnya, setelah tadi diketahui bahwa jarak antara max 1 dan max 2 adalah 107, kita bulatkan menjadi 110 sehingga jarak tengah antara max 1 dan max 2 adalah sekitar 52. Karena setiap grid mewakili 5 derajat, maka dibutuhkan 10 grid lebih sedikit. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Jadi sekitar di sini. Karena ini adalah sigma 1, maka kita klik pol, uncheck plane. Kenapa sigma 1? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena yang kita gunakan adalah sudut ini, dimana kurang dari 90, maka di sini adalah sigma 1. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55. Betul, sekitar tengah-tengahnya di sini. Selanjutnya, untuk menentukan kedudukan sigma 3, kita akan menghitung sebanyak 90 derajat dari sigma 1 ke arah yang memungkinkan. Klik add user plane. Lalu untuk mempermudah, kita dapat mengupload sembarang titik, di mana titik tersebut akan memiliki pol yang bidangnya memotong sigma 1. Maka sekitar di sini
kita klik. Karena ini adalah sigma 3 yaitu struktur garis, maka titik kita gunakan pol. Lalu kita beri nama sigma 3. Klik OK. Pengerjaan sudah selesai karena sudah diketahui ketika kedudukan sigma. Kita dapat hapus pitch grid yang ada dengan delete all tools. Lalu kita ubah warnanya dengan edit user plan. Seperti biasa saya gunakan warna hitam untuk step struktur garis, yaitu max 1, max 2, sigma 2, sigma 1, dan sigma 3. Karena hanya ada satu bidang, saya gunakan warna merah. Oke, sudah selesai. Lalu selanjutnya untuk mengetahui kedudukannya, kita dapat uncheck legend, lalu cek lagi. Di sini dapat kita ketahui kedudukan sigma, namun sigma adalah struktur garis, maka yang kita gunakan adalah trend plank. Dapat kita klik di pojok kanan bawah. Selesai. Ini adalah kedudukan dari sigma 1, 2, 3 pada soal analisis lipatan. Untuk pengerjaan lipatan sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke soal analisis sesar. Data yang kita dapat yaitu ada 3, sesar dengan struktur penyerta gash fracture, sesar dengan struktur penyerta garis, dan struktur penyerta drag fold. Pertama, saya akan mengerjakan struktur penyerta gash fracture terlebih dahulu. Kita buka dips, lalu kita klik new. Kemudian sebelum berlanjut, kita klik project settings, lalu klik strike right tip. Lalu kita klik contour preset. Selanjutnya kita masukkan datanya, yaitu pedang sesar 104 dengan strike 145 dan dip 43. Betul, kita beri, karena ini adalah struktur bidang, maka kita uncheck all dan ID, lalu kita beri nama sesar. Oke, selanjutnya kita akan menguploadkan gash fracture dengan strike 35 dan dip 41. Masih sama, karena berupa struktur bidang, maka kita plan dan beri nama gash fracture. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya kita akan menjumpai perpotongan dari sesar dan gash fracture. Perpotongan ini kemudian akan kita tandai sebagai sigma 2. Karena sigma 2 adalah struktur garis yang ditandai dengan titik, maka kita check all dan uncheck line. Selanjutnya kita akan membuat bidang bantu yang merupakan pol dari sigma 2. Seperti biasa, kita letakkan kembali kursor pada sigma 2, lalu klik. Karena berubah bidang bantu, maka kita uncheck all dan check plan. Beri nama bidang bantu. Setelah kita sudah menentukan bidang bantunya, sigma 1 pada gash fracture adalah perpotongan dari bidang bantu dan gash fracture itu sendiri. Untuk menguploadnya, kita klik add user plan, lalu kita klik pada perpotongannya. Karena sigma 1 adalah struktur garis berupa titik, maka kita klik all, uncheck plan. Kita beri nama sigma 1. Lalu untuk menentukan kedudukan sigma 3 adalah sebesar 90 derajat ke arah yang memungkinkan pada bidang bantu. Kita gunakan pitch grid yang kita letakkan pada bidang bantunya, yaitu di sigma 2. Usahakan untuk presisi ya. Lalu kita plotkan titik sigma 3 nya. Kita hitung 18 grid karena setiap grid mewakili 5 derajat. Namun untuk lebih mudahnya, kita juga bisa gunakan
sembarang plot titik yang nantinya akan berhimpit dengan kedudukan bidang bantu. Berarti di sekitar sini dan kedudukan sigma 3 ini pasti akan memotong sigma 1 pada pol sigma 3-nya. Berarti di sini tidak perlu diubah karena masih pol, kita beri nama sigma 3. Baik, untuk pengerjaan sudah selesai. Kita dapat hapus pitch grid-nya dengan delete all tools. Lalu kita ganti nama warna-warnanya untuk memudahkan pembacaan di edit user plans. Seperti biasa saya gunakan warna hitam untuk struktur garis sigma 2, sigma 1, dan sigma 3. Lalu untuk sesar saya pilih warna merah, garis fracture saya tetap warna hijau, dan untuk bidang batu saya gunakan warna biru. Lalu untuk mengetahui kedudukan kita dapat uncheck legend, lalu kita cek kembali, dan di sini sudah kita ketahui kedudukan dari step strukturnya. Karena kita ingin mengetahui kedudukan sigma, yaitu struktur garis, maka kita gunakan trend dan plank. Seperti sebelumnya, kita klik di pojok kanan bawah hingga ketemu. Lalu sudah diketahui kedudukan trend plank. Untuk langkah pengerjaan garis fracture sudah selesai. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, kita akan mengerjakan soal sesar dengan struktur penyerta berupa garis-garis. Pertama, kita buka dulu div, lalu klik new. Seperti biasa, kita klik project settings dan ganti dengan strike right div. Kemudian kita langsung klik contour preset, klik add user plan, kemudian kita plotkan data sesarnya itu strike 227 dengan div 44. Baik, karena ini adalah sesar yaitu struktur bidang, maka kita uncheck pol dan ID. Kita beri nama sesar. Baik, selanjutnya untuk penguploadan garis-garis adalah dengan menggunakan tools lalu trend line. Kita klik di sembarang lalu kita plotkan nilainya 246N246E. Kenapa tidak ada pengaturan NE? Karena ini di awal sudah kita setting sebagai strike right div, maka hasilnya sudah pasti N246E. Klik OK, kemudian nanti dihasilkan perpotongan dari sesar dan trend line ini. Kita akan buat pol dari titik perpotongan ini. Pol ini selanjutnya akan kita sebut sebagai bidang bantu 1. Karena bidang bantu, maka plan tetap dicek dan pol tetap di-uncheck. Seperti itu. Selanjutnya akan kita jumpai perpotongan antara bidang bantu 1 dan bidang sesarnya. Perpotongan ini selanjutnya akan kita sebut sebagai sigma 2. Karena sigma 2 adalah struktur garis, maka kita uncheck plan dan cek pol. Kita beri nama sigma 2. Selanjutnya kita akan membuat bidang bantu 2 yaitu pol dari sigma 2 itu sendiri. Karena ini adalah bidang bantu 2, maka kita uncheck pol dan check plan. Kita beri nama bidang bantu 2. Selanjutnya, setelah kita menentukan kedudukan bidang bantu 2, kita akan menentukan kedudukan sigma 1 dan sigma 3. Kita klik tools dan pitch grid, kita buat pitch grid pada bidang bantunya, usahakan presisi. Kemudian untuk penentuan sigma 1, kita ambil sebanyak 30 derajat dari perpotongan sesar, trend line, dan bidang bantu 2. Kita hitung ke arah mendekati pusat, berarti ke arah kanan. Karena satu grid melambangkan 5 derajat, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sekitar sini untuk kedudukan sigma 1-nya. Karena sigma 1 adalah struktur garis yaitu titik, berarti kita check pol dan uncheck plan. Kita tulis sigma
sigma 1. Lalu untuk kedudukan sigma 3 adalah sebesar 90 derajat yang dihitung ke arah yang memungkinkan. Kita klik add user plan untuk mempermudah. Mungkin teman-teman bisa sembarang mengupload titik di mana titik tersebut bidangnya akan memotong sigma 1. Berarti di sekitar sini kita hitung sebanyak 18. Apakah betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, betul. Di situ kita beri nama di tetap pol, kita beri nama sebagai sigma 3. Lalu untuk pengerjaan garis sebenarnya sudah selesai, tapi kita dapat delete tools untuk menghapus speech grid-nya. Namun nanti diketahui garis-garis akan hilang, maka kita dapat tambahkan sendiri secara manual dengan kedudukan 246. Selanjutnya untuk mempermudah pembacaan, kita dapat edit user plans, kemudian kita ganti warna-warnanya. Seperti biasa saya pilih sesar dengan warna merah, lalu bidang bantu 1 saya beri warna hijau, bidang sigma 1 seluruh sigma saya selalu beri warna hitam, bidang bantu 2 saya beri warna biru, sigma hitam. Seperti itu. Untuk mengetahui kedudukannya kita bisa uncheck legend di sebelah kiri ini, lalu klik kembali, diketahui kedudukannya. Namun seperti yang sebelum-sebelumnya, karena sigma adalah struktur garis, maka kita membutuhkan mengetahui kedudukan tren dan pelangnya yang bisa kita klik dari pojok kanan bawah di sini. Kedudukan tren dan pelangnya seperti ini. Untuk pengerjaan garis-garis sudah selesai. Terima kasih. Lalu yang terakhir, kita ada soal analisis tentang sesar dengan struktur penyerta berupa drag fold. Pertama kita buka dulu software dips-nya, kemudian kita klik new. Seperti biasa klik project settings dan ganti dengan strike right dip. Kemudian kita langsung klik contour preset. Kita klik add user plan dan kita masukkan data sesarnya. Karena ini adalah sesar, maka kita uncheck all dan ID. Sesarnya yaitu strike 235 dengan dip 43. Baik, sudah diplot. Kemudian selanjutnya kita masukkan data drag fold-nya dengan strike 108 dan dip 56. Karena sama seperti sebelumnya drag fold adalah struktur bidang, maka kita tetap check plan dan uncheck all. Selanjutnya akan dijumpai perpotongan di antara sesar dan drag fold. Perpotongan ini adalah titik sigma 2. Karena sigma 2 adalah struktur garis yaitu titik, maka kita uncheck plan dan check all. Selanjutnya dari sigma 2 ini kita dapat menentukan kedudukan bidang bantu yang merupakan pol dari sigma 2. Kita klik, karena bidang maka kita uncheck pol dan check plan. Sudah, kemudian dari garis-garis yang sudah ada ini kita akan menentukan kedudukan sigma 1 dan sigma 3. Pertama adalah menentukan kedudukan sigma aksen. Perpotongan dari bidang bantu dengan drag fold di sini adalah kedudukan sigma 3 aksen. Kita klik, karena sigma 3 aksen berupa titik, maka kita check all dan uncheck plan. Kita beri nama sigma 3 aksen. Begitu. Setelah kita mengetahui kedudukan sigma 3 aksen, selanjutnya adalah kita dapat mengetahui kedudukan sigma 1 aksen. Caranya adalah dengan klik page grid, kemudian kita taruh pada bidang bantunya sepresisi mungkin. Kemudian kita hitung
sebanyak 18 yang mewakili 90 derajat dari sigmatika aksen ke arah yang memungkinkan. Kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bila kedudukan sigma 1 kita benar, kemungkinan besar ketika kita plot titiknya, maka pol dari sigma 1 yang terbentuk, maksud saya sigma 1 aksen yang terbentuk, akan berhimpit dengan kedudukan sigma 3 aksen. Seperti ini kurang lebih. Kita masih sama, kita cek pol dan cek uncheck upland. Kita beri nama sigma 1 aksen. Selanjutnya dari sigma 1, setelah diketahui kedua sigma aksen ini, kita dapat mengetahui kedudukan sigma 1. Caranya adalah dengan menghitung sebanyak 30 derajat dari sigma 1 aksen ke arah sigma 3 aksen. Karena 30 derajat berarti sekitar 6 grid. 1, 2, 3. Di sini kita klik. Karena sigma 1 masih sama adalah struktur garis berupa titik, maka tetap kita cek pol dan uncheck plan. Sudah ditemukan sigma 1, selanjutnya kita menentukan kedudukan sigma 3. Sigma 3 adalah dihitung dari sigma 1 sebanyak 90 derajat atau 18 grid ke arah yang memungkinkan, berarti ke arah bawah. Jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama seperti tadi, bila sigma 3 yang kita buat ternyata benar, maka kedudukan pol dari sigma 3 tersebut akan berhimpit dengan sigma 1. Masih sama, sigma 3 adalah struktur garis, maka kita tetap cek pol dan uncheck plan. Oke. Selanjutnya, setelah kedudukan sigma aksen dan sigma asli sudah kita tentukan, sudah ditemukan, maka kita bisa hapus page gridnya dengan delete all tools. Kemudian dari seluruh data ini tentu saja kita mengalami kesulitan dalam membaca. Kita dapat edit warnanya dengan edit user blends. Seperti biasa saya beri warna merah pada sesar, drag all tetap, sigma 2 berupa titik maka saya beri hitam, bidang batu biru, sigma 3 aksen saya beri warna abu-abu, kemudian sigma 1 aksen juga saya beri warna abu-abu. Selanjutnya sigma 1 tetap hitam, sigma 3 hitam. Sudah selesai. Kemudian untuk mengetahui kedudukan kita bisa uncheck legend di sebelah kiri ini, kemudian cek kembali, dan kita dapat mengetahui kedudukan dari struktur-strukturnya. Karena kita bertujuan untuk mengetahui kedudukan sigma, maka kita perlu untuk menggantinya dengan remplang di pojok kanan bawah ini. Sudah diketahui untuk pengerjaan dari struktur sesar dengan struktur penyerta, drag out sudah selesai. Begitu pula mengakhiri video langkah-langkah pengerjaan analisis dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.